Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adi Ibnu Puji Padilah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yaitu di firewall ya teman-teman. Oke. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas terkait yang pertama yaitu firewall filter ya teman-teman. Oke. Lalu yang kedua itu ada firewall address list ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir ini kita akan membahas yaitu firewall NAT ya teman-teman. Oke. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ya teman-teman. Nah, di NAT itu ya sebelumnya kita pernah menyinggung NAT di mana NAT memiliki kepanjangan Network Address Translation yang berfungsi untuk menghubungkan klien ke internet dengan cara translate IP address ya teman-teman. Atau secara konsepnya menerjemahkan IP private menjadi IP public ya teman-teman. Nah, karena yang bisa akses internet hanyalah IP public, maka kumpulan IP private klien itu bisa internetan karena IP mereka diterjemahkan ke IP public menggunakan konsep NAT-nya teman-teman. Nah, di MikroTik itu terdapat dua tipe NAT ya teman-teman. Yang pertama itu ada SRC NAT, lalu yang kedua itu ada DST NAT. Nah, untuk yang SRC NAT ini digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar ya teman-teman, keluar internetan. Nah, di SRC NAT ini itu terbagi menjadi dua ya teman-teman. Kalian juga bisa lihat di sini di menu NAT lalu ke action ya teman, ke change sorry. Nah, di sini untuk if-nya itu kan SRC NAT ya. Lalu untuk then-nya yaitu action di sini ya teman-teman di masquerade. Nah, di sini juga ada SRC NAT dan masquerade-nya. Jadi untuk yang masquerade ini itu biasa digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic ya teman-teman. Nah, untuk yang SRC NAT itu biasa digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet. Nah, gunakan IP public static ya teman-teman. Oke. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya MikroTik kita itu bisa mendapatkan IP public pada interface yang mengarah ke ISP ya teman-teman, baik secara dinamik ataupun secara statik tergantung ISP-nya. Nah, jadi bisa kita simpulkan jika IP public MikroTik kita hanya bisa didapatkan secara dinamik dan statik, maka action yang bisa kita gunakan itu masquerade ya teman-teman. Nah, lalu misal MikroTik kita hanya bisa mendapatkan statik saja ya teman-teman, maka action yang bisa digunakan itu SRC NAT. Nah, jadi begitulah dari konsep dari masquerade dan SRC NAT ini ya teman-teman. Oke. Mungkin cukup itu saja ya untuk perkenalan terkait konsep masquerade dan SRC NAT ya teman-teman. Selanjutnya yaitu kita akan lanjut dengan yang DST NAT. Nah, DST NAT ini digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Nah, DST NAT ini terbagi menjadi dua ya teman-teman. Ada dua. Ya, yang pertama itu ada DST NAT. Nah, digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet. Nah, melempar traffic ke luar router. Nah, yang kedua itu ada redirect, yaitu digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contoh, yaitu ada hotspot, web proxy, DNS server, router, dan lain-lain. Oke, kita langsung saja ya ke pinet lagi. Nah, jadi misal ada pengguna yang terhubung ke internet, kemudian dia ingin mengakses jaringan lokal kita. Nah, itu pada MikroTiknya bisa ditanamkan change destinat. Nah, yang kemudian untuk actionnya kita sesuaikan ya teman-teman. Oke. Nah, sebelum itu kita coba kembangkan topologi kita ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan yang namanya web server. Nah, web server itu bisa berupa Apache dan sebagainya ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja tambahkan untuk yang
Apache-nya kita ke Docker, lalu pilih yang Apache-nya. Oke. Untuk name-nya kita coba ganti jadi kita tambahkan web server ya teman. Nah, lalu untuk icon-nya mungkin biarkan saja. Nah, untuk ETH1-nya kalian sesuaikan aja ya. Di sini saya akan memakai yang statik. Oke, untuk IP-nya bebas, kalian berapa aja. Di sini saya akan masukkan ini ya teman-teman, 1. Jangan lupa untuk prefix-nya juga diisi ya teman-teman. Nah, untuk default routernya ini kita masukkan IP yang network. Oke, kita masukkan tik 1. Lalu untuk DNS-nya kita masukkan 8.8 4 kali ya teman-teman. Lalu untuk primary-nya kita pilih yang telnet, lalu untuk secondary-nya pilih yang SSH. Oke. Jika sudah, kita langsung save aja ya teman-teman. Oke. Kita power on dulu terlebih dahulu. Nah, kita tunggu sebentar ya teman-teman, masih proses. Dan jika sudah, kita sambungkan ke switch. Oke, kita save. Nah, di sini kita coba masuk ke web servernya ya teman-teman. Oke. Kita coba masuk. Nah, sudah seperti ini, kita cek apakah IP-nya sudah running apa belum ya teman-teman. Oke. Kita bisa komen yaitu ipconfig. Nah, di sini kalian bisa lihat ya untuk IP-nya di sini sudah running yaitu 192.168.88.51 ya teman-teman. Lalu kita coba untuk IP gateway-nya ya teman-teman. Kita masukkan IP route. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman untuk gateway-nya. Lalu kita coba ping ke 88. Apakah bisa? Nah, di sini belum bisa ya teman-teman. Kenapa belum bisa? Karena kita sebelumnya sudah menambahkan rules yang yang NAT ini ya teman-teman. Nah, lupa di ini ya teman-teman, di src address-nya di address list ini. Nah, untuk ininya kita mungkin tutup saja ya teman-teman agar bisa semua internetan, karena sebelumnya kita sudah menambahkan rules ini untuk virtual PC yang tidak bisa internetan ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba apakah bisa ping. Oke, nge-lag ya teman-teman. Lagi ya teman-teman. Oke, sorry. Kita coba ping lagi 88. Nah, di sini kalian bisa lihat ya sudah bisa internetnya teman-teman, karena kita sudah menghapus tadi untuk rules yang di NAT ini ya teman-teman. Oke, mungkin cukup ini saja ya untuk pembahasan yang konsep Docker ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita langsung kita ke praktiknya aja ya teman-teman. Oke, nah kita masuk ke Winbox. Oke, di sini kita add lagi ya teman-teman untuk ininya rulesnya. Nah, untuk change-nya itu kita pilih yang DSTNet, karena di sini kita sedang membahas yang DSTNet ya teman-teman. Oke. Lalu untuk protokolnya kita pilih yang TCP, karena web server itu menggunakan TCP ya teman-teman. Oke. Lalu untuk portnya yaitu desktop port ya teman-teman, kita bisa masukkan 8181. Nah, lalu untuk address-nya DHCP address ini, nah kita bisa masukkan yang IP yang kita gunakan tadi untuk melewati ini ya teman-teman, yaitu 72. Oke, kita masukkan yang 72.
Oke, 168.88.72. Nah, jika sudah, kita lanjut dengan yang actionnya. Oke, kita pilih yang dstNAT ini, lalu to addressnya pilih, kita masukkan IP server ini ya teman-teman. Kita cek dulu. Oke, if config untuk melihat IP-nya. Nah, jadi IP-nya yaitu 192.168.88.51. Oke, kita langsung saja masukkan ya, 88.51, 168.88.51. Nah, itu portnya yaitu 80 ya teman-teman. Oke, lalu kita apply, lalu oke. Nah, langsung saja kita ke pengujiannya ya teman-teman. Oke, nah, kita pertama-tama misal di sini ada perangkat ya teman-teman terhubung ke internet dan ingin mengakses web server ini ya teman-teman. Oke, kita coba masukkan. Nah, di sini kita coba masukkannya IP mikrotiknya yaitu 192.168.88.45 ya teman-teman. Lalu jangan lupa untuk portnya yaitu 8181. Oke, jika sudah, kita enter. Nah, kita tunggu dulu ya teman-teman, mungkin loading atau nge-lag ya. Nah, jadi di sini saya tidak bisa connect ke web servernya ya teman-teman. Jadi mungkin kalian yang bisa connect ke web servernya itu nanti di bagian pojok kiri atas ini ada teks atau notifikasi ya teman-teman, yaitu web server is running. Nah, namun di sini saya tidak bisa connect ke web servernya ya teman-teman. Oke, jadi mungkin cukup itu saja untuk terkait pembahasan terkait dstNAT ya teman-teman. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita akan lanjut dengan yang konfigurasi DNS server ya teman-teman. Oke. Nah, kita ke Pinet. Nah, ketika kita melihat topologi kita, kita memiliki dua server, dan jika kumpulan klien kita ingin akses ke server-server tersebut, kita bisa ping menggunakan IP. Nah, tapi bagaimana jika kita memiliki server lebih dari dua? Nah, tentunya akan kesulitan jikalau kita menghafal IP address-nya. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan service yang namanya DNS ya teman-teman. Nah, jadi DNS itu ialah mentranslatekan IP ke domain. Nah, maka aksesnya akan menggunakan domain dan tidak dengan IP lagi ya teman-teman. Nah, tapi cangkupannya hanya lokal DNS ya teman-teman. Nah, DNS yang akan kita buat ini tidak bisa resource ke internet ya teman-teman. Oke. Nah, jadi kan kita di sini mempunyai dua server ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini ada dua server. Nah, jadi di sini saya juga sudah membuat ya teman-teman. Nah, untuk server 1 itu IP-nya berapa gitu. Lalu server 2 itu yang Apache ya teman-teman. Oke. Nah, jadi yang goals-nya yaitu untuk server 1 yaitu dinamakan dengan domainnya yang kita mau ya teman-teman. Misal kita ingin domainnya yaitu server 1 lalu titik ya teman-teman, kita my domain lalu .com. Nah, itu untuk goals yang server 1 ya teman-teman. Oke. Lalu untuk yang yang server 2 kita juga masukkan yaitu goalsnya ialah server 2 titik my domain ya teman-teman lalu .com. Oke, jadi itu ya teman-teman untuk nama dari kedua server ini ya teman, agar
nantinya saya ingin pingnya itu ke sini ya teman-teman, tidak ke IP lagi, oke? Nah, oke, langsung saja kita ke Winbox ya teman-teman. Nah, di sini kita ke bagian menu DNS, itu ada di IP, lalu ke DNS ya teman-teman, oke? Nah, untuk ininya kita jangan lupa dicentang dulu ya teman-teman yang allow remote request. Jika sudah, kita ke static. Nah, oke, di sini kita hapus dulu. Nah, kan pertama-tama itu kosong ya teman-teman, kita add dulu. Nah, untuk namanya yaitu yang server satu tadi ya teman-teman, yaitu server lalu titik my domain lalu .com. Nah, untuk addressnya itu kita bisa masukkan IP address yang server pertama ya teman-teman. Kita bisa lihat yaitu IP-nya ialah 192.168.245. Oke, kita masukkan ya teman-teman. 192.168 berapa tadi? Sorry. 245 ya teman. Oke. 245. Nah, jika sudah, kita apply aja ya teman. Lalu oke. Lalu kita lanjut dengan yang menambahkan server kedua ya teman-teman. Nah, untuk namanya sendiri kita bisa masukkan server 2 lalu my domain lalu .com. Sorry, itu typo ya teman-teman. My domain. Nah, untuk addressnya juga kita masukkan IP address yang Apache itu ya teman-teman. Oke, kita masukkan IP-nya itu 192.168. Nah, IP-nya itu bisa disesuaikan dengan IP yang kalian punya ya teman-teman. Oke. Sini IP-nya itu 88.51. Nah, jika sudah, kita apply lalu oke. Oke. Jika sudah mengkonfigurasi servernya ya teman-teman, kita langsung saja coba pengujian ya teman-teman untuk si klien ini apakah bisa ngeping ke server ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita coba apakah bisa ping. Ya, untuk pingnya tadi ya teman-teman tidak menggunakan IP, yaitu dengan nama yang kita sudah buat ya teman-teman. Oke. Kita my domain. Ini untuk yang server satu terlebih dahulu ya teman-teman. .com. Lalu, nah, kalian bisa lihat ya di sini teman-teman. Kita sudah bisa ping ke server ya teman-teman. Oke, kita coba untuk yang server 2-nya. Kita tinggal ganti aja ya teman-teman angkanya. Lalu enter. Sorry, mungkin ada yang salah ya teman. Kita coba lihat dulu di Winbox. Mungkin ada trouble. Server 2 mydomain.com. Mungkin IP-nya salah ya teman. Kita lihat dulu. IP-nya udah betul ya teman-teman. Tapi kita coba ping lagi. Server mydomain.com. Nah, jadi kesalahannya itu di sini saya typo ya teman-teman. Kita bisa hapus terlebih dahulu. Di sini titiknya ada 2. Tadi itu gak kelihatan ya teman-teman. Kita ganti dulu. Nah, jika sudah, kita play. Lalu oke, kita coba ping lagi. Apakah bisa? Oke, langsung saja kita coba ya teman-teman. Kita ping ke server 2 lalu mydomain.com. Kita enter. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, oke. Jadi itu ya untuk pembahasan dari konfigurasi DNS server ya teman. Jadi DNS itu ialah
mentranslatekan IP ke domain, maka aksesnya ya akan menggunakan domain dan tidak lagi dengan IP lagi ya teman-teman. Oke. Nah, jadi mungkin cukup itu saja ya untuk pembahasan dari DNS server. Nah, selanjutnya kita akan membahas ya teman-teman yang terakhir yaitu redirects ya teman-teman. Jadi redirects itu ialah tipe yang biasa digunakan dalam action DSTNet ya teman-teman. Nah, jadi tipe DSTNet itu yang umumnya digunakan itu ada DSTNet dan redirects ya teman-teman. Oke. Nah, nantinya untuk DNS server ini saya akan jadikan contoh kasus redirects ya teman-teman nantinya. Nah, jadi action redirects itu seperti apa sih? Nah, jadi perlu kita ketahui bahwasanya redirect itu actionnya yang terdapat pada tipe DSTNet. Nah, jadi syaratnya PVC harus menggunakan IP-nya si MikroTik. Oke. Tapi permasalahannya jika bagaimana PVC kliennya itu tidak menggunakan IP si MikroTik ini ya teman-teman. Nah, contoh seperti ini ya teman-teman. DNS-nya itu 88 atau 11 ya teman-teman. Yang seperti itu. Nah, yang ini. Kita coba lihat PVC 3 ini sudah diganti tadi ya teman-teman. Coba lihat yang ini. Nah, ini ya teman-teman. 88 gitu. Nah, kita coba saja untuk pengujiannya apakah bisa ngeping ke web server ya teman-teman. Ke server. Kita coba ping. Kita ke server 2 ya teman-teman. My domain lalu .com. Nah, sudah dipastikan tidak bisa ping ya teman-teman. Oke. Karena kita DNS-nya itu tidak menggunakan IP si MikroTik ini. Oke. Oke, kita langsung saja ke Beanbox ya teman-teman. Oke. Nah, kita ke IP lalu ke ke firewall lagi teman. Kita ke NAT. Nah, di sini kita tambahkan rule yang baru ya teman-teman. Untuk change-nya itu kita pakai yang DSTNet. Lalu untuk protokolnya yaitu UDP ya teman-teman. UDP. Nah, lalu untuk portnya sendiri itu menggunakan port 53 ya teman-teman. Oke. Nah, lalu untuk address-nya kita bisa masukkan ya teman-teman yang 888 agar si PC client yang tidak menggunakan IP si MikroTik ini bisa ping meskipun tidak menggunakan IP si MikroTik ini. Oke. Mungkin ini sudah cukup ya teman-teman. Lalu kita ke actionnya kita pilih yang redirects ya teman-teman. Oke. Jika sudah kita play lalu oke. Nah, oke, kita langsung saja pengujian ya teman-teman. Oke. Nah, untuk yang virtual PC ini kan kita sudah memakai DNS si MikroTiknya ya. Jadi tentu saja bisa ping ke server 2 ya teman-teman. Nah, tadi kita kan sudah coba dengan DNS yang 88 ini tidak bisa ngeping ke server 2. Nah, tadi kita sudah menambahkan rules ya teman-teman. Kita coba ping lagi apakah bisa. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman, dengan kita menggunakan action redirects kita bisa ngeping meskipun tidak menggunakan IP si MikroTik ini ya teman-teman. Oke. Nah, jadi dengan kita menggunakan action redirects ini, maka ketika ingin mengakses domain server kita baik server 1 ataupun server 2. Nah, maka paket itu pertama akan diakses ke router itu sendiri ya teman-teman. Nah, sehingga tetap bisa akses ke domain kita. Oke. Jadi
Itu ya teman-teman terkait pembahasan action tipe redirect ya teman-teman. Oke. Nah, mungkin cukup itu saja ya untuk pembahasan kita kali ini. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya.